Vladimir Putin sebagai pemimpin Rusia memang tak pernah main-main dengan ancamannya. Bisa dilihat dari jejak rentetan konflik Rusia-Ukraina, rudal dan drone baru saja dikirimkan kembali pada Senin 26 Agustus ke Ukraina dan terpantau amat dahsyat sekaligus mengancam terhadap warga sipil yang sudah mengkhawatirkan di sana. Oleh Kepala Angkatan Udara Ukraina, serangan kali ini bahkan disebut sebagai serangan udara terbesar terhadap Ukraina sejauh perang yang masih berlangsung. Melalui laporan BBC yang merilis rekaman di Kiev, ibu kota Ukraina, ratusan orang terlihat berkerumun menuju stasiun kereta bawah tanah dan bunker setelah adanya peringatan serangan. Tidak tanggung-tanggung, serangan Rusia kali ini menyasar ke lebih dari separuh wilayah Ukraina yang ada. Mengapa Putin semarah itu hingga ingin membuat kehidupan di Ukraina seperti di Gaza? So, langsung kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, diketahui Ukraina serang kota Kursk Rusia. Tanpa mengabaikan serangan Rusia yang memang berskala tinggi sejak awal, sebuah laporan terkait motivasi serangan belakangan muncul ke permukaan. Mengacu pada informasi blogger militer Rusia, beberapa di antara mereka mengatakan serangan Moskow adalah tindakan pembalasan atas serangan mendadak Ukraina ke wilayah Kursk di barat Rusia. Bisa dibilang kehidupan warga Ukraina saat ini menjadi seperti di Gaza karena kebodohan strategi serangan Zelensky sendiri yang mencoba cari ribut dengan Putin. Lalu seperti apa perkembangan serangan yang dimulai sejak 6 Agustus itu? Panglima militer tertinggi Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menguasai hampir 1.300 km persegi wilayah Rusia. Syrskyi juga mengatakan mereka telah menangkap 594 tahanan Rusia dalam operasinya, yang mana ini dimaksudkan untuk menarik militer Rusia menjauh dari pertempuran di Ukraina. Hanya saja, CNC selaku media yang mewartakan menyebut klaim Syrskyi tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya secara independen. Rusia pun telah mengirim bala bantuan ke wilayah Kursk, tetapi tidak jelas sejauh mana gerakan tersebut dapat melemahkan posisi Ukraina di wilayah Rusia tersebut. Namun tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa operasi Kursk, serangan terbesar ke Rusia sejak Perang Dunia Kedua, 130.000 penduduk mengungsi dari rumah mereka. Tak lama setelah Ukraina yang menerobos masuk ke wilayah Rusia, Putin memastikan bakal merespon balik dan dengan optimis menyebut tujuan yang diinginkan akan segera tercapai dan Rusia bersiap untuk itu. Wah, Putin sepertinya sudah marah banget nih. 2. Rusia gempur langit Ukraina. Gempuran besar-besaran Rusia adalah pukulan telak sekaligus mimpi buruk bagi warga sipil Ukraina. Bagaimana tidak, serangan yang memang menargetkan infrastruktur listrik menyebabkan pemadaman secara luas ke seluruh negara. Ukraina kini berada dalam status siaga. Jika sudah begini, penduduk Ukraina tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di ruang bawah tanah atau bunker dan stasiun kereta bawah tanah yang ada. BBC melaporkan setidaknya 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Sementara di sisi lain, Rusia mengatakan semua targetnya tercapai setelah serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina konfirmasi pada hari Senin. Ini merupakan salah satu taktik jangka panjang, apalagi rentetan serangan rudal dan drone dimulai ke seluruh wilayah Ukraina pada Senin malam dan berlanjut hingga pagi hari. Sebuah bangunan infrastruktur sipil yang terkena dampak juga dilaporkan Kepala Administrasi Militer setempat, Alexander Vikul, melalui telegramnya, terjadi di kota timur Kryvyi Rih. Seorang wanita tewas dan 5 orang masih berstatus hilang karenanya. Berdasarkan laporan The Wii yang mengutip Angkatan Udara Ukraina, Rusia menembakkan 236 rudal jelajah dan supersonik serta pesawat nirawak serangan pada hari Senin di mana 201 diantaranya berhasil dilumpuhkan Ukraina. Komandan Angkatan Udara Ukraina, Mykola Oleschuk, lantas menyebutnya sebagai serangan udara paling besar Rusia dengan rekor sebelumnya adalah 158 rudal dan drone pada Desember tahun lalu. Wah, udah all in aja ya Rusia ini. 3. Rusia menargetkan infrastruktur energi. Kepercayaan diri Rusia sepertinya dibayar lunas ketika mengakui tujuannya tercapai. Misalnya, sasaran infrastruktur energi yang dimaksud ternyata tidak hanya mengacu pada satu titik saja. Mengutip dari CBS News, serangan yang diluncurkan menghantam fasilitas listrik sedikitnya di 3 wilayah. Dalam pesan yang diunggah di media sosial, pejabat di wilayah Zaporizhia, Rivne, dan Lviv mengatakan bahwa infrastruktur energi mereka telah diserang hancur. Sementara pejabat lain di beberapa wilayah berbeda juga tak ketinggalan melaporkan kejadian serupa. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal, dalam keterangannya ia menyebut operasi jaringan listrik milik negara yaitu Ukrenergo telah dipaksa untuk menerapkan pemadaman listrik
listrik darurat untuk menstabilkan sistem. Melaporkan dari Kiev, Alex Gatopoulos dari Al Jazeera menyebut serangan hari Senin sebagai serangan udara terburuk yang pernah dialami Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Fokus pada penghancuran jaringan listrik dan air, serangan kali ini bahkan dilaporkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Pertahanan telah berada dalam siaga tinggi di Ukraina selama lebih dari 24 jam, katanya. Raya menambahkan, serangan terhadap sumber daya listrik Kiev telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan warga sipil di Ukraina. Strategi perang Rusia benar-benar fokus menghancurkan wilayah vital ya guys. 4. Warga Ukraina jadi korbannya. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal terus memperbarui informasi yang ia bagikan melalui aplikasi pesan Telegramnya. Faktanya, sekitar 15 wilayah Ukraina menjadi sasaran serang, mengakibatkan puluhan orang terluka dan sebagiannya lebih lagi tewas, mewakili berbagai sebaran titik yang dilaporkan. Dua pria masing-masing berusia 69 dan 47 tahun dinyatakan tewas dalam serangan terpisah di wilayah Dnipropetrovsk. Sementara di Zaporizhia, seorang pria juga tewas setelah kediamannya dihantam sebuah rudal. Di Lutsk, bagaimana wali kota mengonfirmasi satu orang tewas ketika sebuah fasilitas infrastruktur dihantam, sedangkan 5 lainnya terluka dan sebagian besar kota tidak memiliki air bersih. Beralih ke Izium, seorang pria dilaporkan tewas dalam serangan di wilayah Kharkiv. Adapun di wilayah Zhytomyr di Ukraina Barat, seorang wanita tewas setelah rumah dan bangunan infrastruktur terkena rudal. Menurut rangkuman kejadian yang dirilis BBC, serangan demi serangan menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur. Dengan pemadaman listrik terjadi di banyak kota termasuk Kiev dan pasokan air ikut terganggu karenanya. Pembangkit listrik tenaga air di utara Kiev dilaporkan sebagai target baru. Padahal fasilitas yang dimaksud merupakan satu-satunya dari sedikit yang masih tersisa. Rusia memang telah menargetkan infrastruktur energi Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya. Alhasil, kampanye serangan terhadap jaringan listrik yang diperbarui sejak Maret membuat pemadaman menjadi hal yang wajar di seluruh negeri Ukraina. Hingga Juni lalu, Presiden Zelensky mengatakan Rusia telah menghancurkan setengah dari kapasitas pembangkit listrik negara dan tidak tanggung-tanggung Rusia menghancurkan banyak infrastruktur dengan rudalnya. Wah, Presiden Zelensky sih pasti puyeng banget ya. 5. Ukraina terpuruk, Zelensky minta bantuan sekutu. Bersamaan dengan serangan skala besar yang diterima Ukraina, Zelensky tak lagi bisa menahan diri untuk segera mendapatkan bantuan sekutu baratnya. Dalam hal ini, ia mendesak Inggris, Amerika, dan Prancis untuk mengubah peraturan dalam penggunaan senjata. Sebagaimana diketahui, Ukraina diperbolehkan menggunakan beberapa senjata barat, tetapi ada pengecualian dalam penggunaan senjata jarak jauh, mana Ukraina mendapatkan banyak senjata bantuan dari negara sekutunya. Karena itu, Zelensky meminta agar Ukraina diizinkan menggunakan senjata mereka untuk menyerang lebih ke wilayah Rusia tanpa ada batasan. Kita bisa lebih banyak untuk melindungi nyawa jika Angkatan Udara Eropa bekerja sama dengan pertahanan udara Ukraina. BBC News mengutip dalam keterangannya, menurut Politico, Menteri Pertahanan Ukraina dan penasehat dekat Zelensky akan menyampaikan kepada pemerintah Biden minggu ini terkait daftar target yang ingin diserang Kiev, Ukraina di dalam Rusia dengan senjata jarak jauh milik AS. Sejauh yang diupayakan Ukraina juga mencoba peruntungan dengan menyerang kilang minyak di Yaroslavel, sebuah kota di timur laut Moskow, Rusia pada hari Senin lalu. Namun tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan menurut Gubernur Regional Rusia. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Rusia justru mengatakan pihaknya telah menghancurkan 9 drone di wilayah Saratov itu yang berjarak 900 km dari perbatasan Ukraina. Nah, kira-kira berita mana nih yang benar? Kemenangan Ukraina atau Rusia ya? Nah, begitulah update tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang memang juga memanas sama seperti konflik antara Palestina dan juga Israel. Gimana menurut kalian? Saat ini rasanya Rusia sedang membombardir Ukraina seolah di atas langit, seperti yang dilakukan Israel ke wilayah Gaza. Tapi apakah menurut kalian akankah Ukraina kembali dapat membalas serangan tersebut dengan bantuan negara-negara baratnya? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya.